1 Raja-Raja 15. Abiyam, Raja Yehuda. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam bin Nebat menjadi rajalah Abiyam atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Maaka, anak Abisalom. Abiyam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya. Dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud, moyangnya. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya, menggantikan dia, dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria, orang Het itu. Dan ada perang antara Rehabeam dan Yerobeam seumur hidupnya. Selebihnya dari riwayat Abiyam dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Dan ada perang antara Abiyam dan Yerobeam. Kemudian Abiyam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Asa, Raja Yehuda. Dalam tahun ke-20 zaman Yerobeam, Raja Israel, Asa menjadi raja atas Yehuda. 41 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama neneknya yang perempuan ialah Maaka, anak Abisalom. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud, bapa leluhurnya. Ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Bahkan ia memecat Maaka, neneknya, dari pangkat ibu suri. Karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, namun Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Tuhan, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Shalom saudara, tema kita hari ini adalah bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Benarkah demikian? Saudaraku, apa sih artinya? Peribahasa yang mengatakan bahwa buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Artinya saudara, secara sederhana bahwa sifat anak tidak jauh berbeda dengan ayah atau ibunya. Maka pertanyaannya, benarkah demikian? Apabila orang tuanya jahat, maka sudah pasti anaknya jahat. Demikian juga, apabila orang tuanya saleh, maka sudah pasti anaknya juga saleh. Saudara, firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa itu tidak selalu. Contohnya siapa? Contohnya adalah Abiyam dan Asa. Meskipun hubungan Abiyam dan Asa yang diceritakan pada firman Tuhan hari ini adalah hubungan ayah dan anak, namun kehidupan keduanya bertolak belakang. Dikatakan bahwa Abiyam hidup dalam segala dosa. Sebagai seorang ayah ternyata dia hidup dalam segala dosa.
Sebaliknya anaknya Asa dikatakan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti Daud bapa leluhurnya. Sehingga saudara, bukan jaminan apabila ayahnya hidup dalam dosa, maka sudah pasti anaknya juga pasti berdosa. Demikian juga saudara, bukan jaminan apabila ayahnya saleh, maka anaknya juga sudah pasti saleh. Karena iman itu diwariskan bukan melalui keturunan, tetapi pemberitaan firman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita hidup saleh. Namun kita tidak terus berjuang memberitakan firman, menghidupi firman, menjadi contoh yang hidup bagi anak-anak kita. Maka anak-anak kita pun juga tidak akan hidup dalam kesalehan. Nah, saudara, menariknya dalam bagian ini, Asa berani memecat Maaka dari jabatan ibu suri. Maaka adalah ibu dari Abiam, sekaligus nenek Asa. Saudara, Maaka ini rupanya membuat patung Asyera dan menyembahnya. Apabila Abiam sangat menghormatinya, sebaliknya Asa justru berani memecat Maaka karena hal itu tidak sesuai dengan kebenaran dan perjanjian dengan Allah. Meski pengaruh Maaka sangat kuat dalam diri Abiam, anaknya, namun pengaruh itu memudar dalam diri Asa, karena Tuhan sanggup menjadikan secercah sinar nyala api dari segala yang serba kelam. Karena itu saudara, beranikah kita untuk menjadi terang di tengah keluarga? Beranikah kita untuk memberitakan firman? Tidak usah jauh-jauh saudara. Orang tua memberitakan kepada anak, anak memberitakan kepada orang tua, koko memberitakan kepada adiknya, adiknya memberitakan kepada kokonya. Beranikah saudara? Keluarga kita didasari oleh kebenaran firman, sehingga segala sesuatu ukurannya adalah kebenaran dan bukan keuntungan. Mulailah dari diri kita untuk membangun generasi kebenaran. Tuhan memberkati. Bapa yang di surga, kami bersyukur firman-Mu hari ini membuka mata kami Bapa, bahwa tidak selalu ketika seorang ayah itu hidup dalam dosa, maka sudah pasti anaknya juga akan jatuh dalam dosa. Demikian juga ketika seorang ayah atau orang tua itu hidup dalam kesalehan, maka sudah pasti anaknya juga memiliki kerohanian. Karena iman itu diwariskan bukan karena keturunan, tetapi karena pemberitaan firman. Sehingga mampukan kami Bapa, supaya kami memberitakan firman di tengah-tengah keluarga, menghidupi firman itu dan menjadi contoh bagi anak-anak kami maupun bagi siapapun yang tinggal dalam keluarga kami. Sehingga Bapa, segala sesuatu yang kami kerjakan ukurannya adalah kebenaran dan bukan karena keuntungan. Ajari kami, bukan hanya belajar, bukan hanya mendengarkan, tapi kami menghidupi firman itu dan kami mempraktekannya dalam kehidupan kami. Biarlah kami memulai dari diri kami Bapa, untuk melahirkan generasi-generasi yang hidup di dalam kebenaran, yang hidup di dalam firman, dan bukan melahirkan generasi-generasi yang hidup di dalam kejahatan. Secara khusus Bapa pada saat ini berdoa untuk kedua saudara kami, kedua keluarga kami, yaitu Ibu Yuliana yang tepat hari ini berulang tahun yang ke-53. Bersyukur Tuhan Kau memberikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga senantiasa berjuang untuk mewariskan iman dan ketakutan itu kepada anak-anaknya. Kiranya Tuhan sendiri yang akan terus memberikan kekuatan di dalam imannya, di dalam segala pergumulannya, bahkan segala hal yang mungkin tidak terkatakan. Oh Bapa, biarlah hikmat yang dari sorga yang menyertai, sehingga apapun yang dipikirkan, apapun yang dikatakan, apapun yang diputuskan, sama seperti pikiran Kristus yang adalah hikmat Allah yang sempurna. Demikian juga untuk kesehatannya, untuk pekerjaannya, untuk kehidupan anak-anaknya. Biarlah berkat rohani yang dari sorga yang menyertai. Demikian juga mengingat untuk anak kami, adik kami, yaitu Esther Darmalim, yang hari ini juga berulang tahun yang ke-18. Tuhan telah memeliharanya sampai sedemikian, sampai pada detik ini. Tapi hamba-Mu berdoa biarlah Esther bertumbuh menjadi manusia yang utuh, baik itu secara jasmani maupun juga secara rohani. Biarlah kiranya Tuhan yang akan memantapkan hatinya di dalam keputusannya untuk benar-benar terikat dengan perjanjian
perjanjian Tuhan, setia di dalam mengikut Tuhan, bahkan mengakui imannya itu baik di depan Tuhan, di depan gerejanya, maupun juga di depan manusia. Apa yang menjadi pergumulan dan rencananya, Tuhan tolong pimpin dan sertai. Demikian juga untuk Civenda sebagai orang tua, biarlah kiranya Tuhan juga yang akan memberikan hikmat di dalam mendidik anak-anaknya, bahkan pelayanannya di komisi diakonia, Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Ai Yuliana dan juga selamat ulang tahun untuk Esther Darmalim. Teruslah terikat dengan perjanjian. Tuhan memberkati.